Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Disabers, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa dong. Pastinya dong ya. Oke, bersama Kak Tata di sini dan dengan Kak Luis di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Oke, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk, untuk biar kita lebih semangat lagi, oke? Oke, udah berdiri semuanya? Sudah ya? Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu, oke? Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami masih bisa beribadah dan kami memuji Engkau dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya roh-Mu hadir di tempat kami Tuhan, biarlah ada hati yang mau untuk bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan jatuh dalam hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke, sebelum itu aku mau kasih tahu nih, kita ada lagu baru. Judulnya I Got Love. Oke, jadi sebelum itu ada gerakannya juga. Tapi setiap kita mendengar kata I got love, kita ambil cinta dari atas, oke? Dari Tuhan. I got love. Tapi sebelah kanan. I got love. Seperti ini ya, contohnya. I got love. I got love. Ambil tengah. I got love in my life. Kenapa ini ke depan? Karena ketika kita mendapat kasihnya Tuhan, kita share ke sesama kita, ke lingkungan kita, ke dalam kehidupan kita. In my life. Oke? Langsung saja, pasti adik-adik udah gak sabar nih ya. Yuk, musik. Katakan Jesus in my Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Know that I am yours. Your love is overflow. Sekali lagi, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Ayo, siap-siap. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the Love in my Heart. I got love from Jesus.
semuanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Benar, pasti kita akan berbuah lebat, oke? Amin. Dan buah itu akan bermanfaat bagi banyak orang, menjadi buah yang manis. Oke? Kita akan memuji Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah adik-adik. Siapkan hati kita, Tuhan. Shikarararara. Horanata shikarara. Yes, benar Bapa. Kami cinta Engkau, Tuhan. Kami mendapatkan cinta Engkau, Tuhan. Biarlah orang-orang Tuhan juga mendapatkan cinta Engkau melalui kami, Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, untuk menjadi hati yang mengasihi, memberi, dan melayani, Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau. Apa yang Engkau katakan, Tuhan, akan kami kerjakan. Sebelum itu, thank you, Jesus. Untuk hadirat-Mu, Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu, Tuhan, di tempat kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta. Yes, shikararara. Mari berbahasa Roh dipati. Shikararara, hambayana takarata shikararara. Shikararara. Amin. Shikararara, hambayana. Shikararara. Mari berbahasa Roh adik-adik, ya. Shikararara. Oh, rararara, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ya, sembah Dia, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi, Kau ku tinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
Kudus. Yes. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. God, you're so good. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan, God, you're so good. Yes, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. Katakan sekali lagi, God, you're so good to me. Yes. Oh God, you're so good. You're so good to me. Yes. You're so good to me, God. Thank you for your love me. Thank you for love us, God. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu tiada habisnya, Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Biarlah hati kami menjadi hamba dan telinga seorang murid. Biarlah taat setiap apa yang Kau katakan, setiap apa yang Kau perintahkan atas hidup kami, Tuhan. Kami mau taat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman katakan, amin. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Keri di online service minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, pada minggu ini ada teman kita loh adik-adik yang berulang tahun, yaitu ada Jenny pada tanggal 23 Maret. Adik-adik jangan lupa untuk ucapkan ya. Nah adik-adik, yang ketiga, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Ketemu lagi sama Tante Shirley. Sore ini Tante Shirley mau cerita nih. Ya, Tante Shirley mau cerita mengenai Yusuf.
Adik-adik pasti pernah mendengar tentang Yusuf kan? Ya, oke, nah Tante Shelly hari ini mau cerita tentang Yusuf. Yusuf itu punya papa, namanya Yakub. Mamanya Yusuf bernama Rahel. Waktu Papa Yakub menikah dengan Mama Rahel, mereka tidak mendapat anak sampai lama banget. Sehingga kemudian waktu Yusuf lahir, Yusuf ini menjadi anak kesayangan Papa Yakub. Nah, kemudian Mama Rahel punya baby lagi. Ya, ternyata tapi begitu dedek bayinya lahir, Mama Rahelnya meninggal. Ya, adik kecil itu bernama Benyamin. Nah, Yakub ini, yang papanya Yusuf ini, Papa Yakub ini juga mempunyai anak-anak yang lain dari istri yang berbeda. Kakak-kakak Yusuf gak suka loh sama Yusuf. Karena Yusuf ini anak kesayangan papanya. Jadi papanya punya 12 anak. Sudah ada di kebayangnya 12 saudara semua. Terus, tapi masalahnya yang paling disayang itu cuma Yusuf. Udah gitu, saking papanya bener-bener sayang banget sama Yusuf, sampai papanya bikinin Yusuf satu jubah yang bagus banget, yang warna-warni. Yang waktu itu orang-orang lain jarang banget yang punya kayak gitu. Terus cuma Yusuf yang dikasih satu-satunya. Kakak-kakaknya kesel loh. Masa kita nggak dikasih? Cuma anak emasnya papa doang yang dapet. Mereka kesel. Mereka iri sama Yusuf. Sudah gitu, ditambah pula lagi, Yusuf bermimpi sampai 2 kali bahwa papanya, mamanya, dan saudara-saudara Yusuf semua sujud menyembah kepada Yusuf. Bayangin, tadi kakak-kakak udah sebel gara-gara ini anak emas papa, sekarang ditambah mimpi lagi. Kakak-kakaknya tambah benci sama Yusuf. Suatu hari, kakak-kakak Yusuf ini saking bencinya ya, mereka jual Yusuf kepada seorang pedagang yang sedang lewat ke situ. Jadi Yusuf yang tadinya anak kesayangan papa ini dijual jadi budak. Adik-adik tahu budak apa? Zaman sekarang gak ada budak. Budak pada waktu itu adalah orang ya, manusia yang dianggap sebagai benda yang bisa diperjualbelikan kayak binatang gitu loh. Terus orang-orang ini disuruh ngapain? Yang budak-budak ini dipaksa kerja. Biasanya budak-budak ini tadi kan karena dibeli ya, dianggap kayak binatang gitu. Jadi biasanya dipaksa kerja sangat berat ya, gak dianggap kayak manusia gitu loh. Terus budak-budak ini mereka harus taat kepada tuannya. Disuruh kerja berat kayak apa juga harus taat. Kalau mereka berontak nih ya, kalau mereka nggak taat, majikannya boleh pukul budaknya, boleh disiksa budaknya, boleh dihukum berat-berat. Bahkan banyak budak yang disiksa sampai mati loh sama majikan. Segitu nggak berharganya budak dulu. Cuma dihitung pakai duit, terus ya udah. Kayak gitu. Terserah mau dipakai kerja seberat apapun kayak binatang. Kayak gitu adik-adik. Dan Yusuf dijual seperti budak kayak gitu. Jadi Yusuf waktu itu disuruh kerja karena udah dianggap beli gitu ya. Disuruh kerja tanpa bayar. Di rumah waktu itu seorang pegawai Firaun bernama Tuan Potifar. Ya jadi kayak gitu. Jadi Yusuf kerja di situ, kerja keras tanpa dibayar. Dengan makanan terbatas ya. Yusuf nggak bebas keluar masuk. Ya, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang misalnya kita punya asisten rumah tangga, itu kita perlakukan dengan baik karena kita udah ngerti. Kita perlakukan mereka sebagai manusia. Mereka orang yang biasa bantu kita. Ini bukan asisten rumah tangga. Adik-adik ini benar-benar budak yang nggak dibayar, yang nggak dianggap manusia.
Ya, biasanya bahkan zaman-zaman dulu itu budak itu kalau dikasih tempat tinggal gitu ya di luar rumah majikan, terus tempatnya itu dirantai jadi mereka nggak bisa keluar kayak gitu ya adik-adik. Pokoknya bener-bener diperlakukan tidak manusiawi gitu lah. Nah, jadi Yusuf ini yang tadinya anak kesayangan papa gitu ya, sekarang harus jadi budak. Tapi adik-adik, amazingnya Yusuf ini nggak ngambek loh. Dia nggak marah, nggak dendam sama abang-abangnya. Yusuf nggak cari-cari alasan juga tuh supaya nggak harus kerja keras loh. Dia nggak gini, awas ya, koko A, koko B, koko C, awas mereka semua. Aku nanti akan balas dendam sama mereka, gitu ya. Enggak loh. Yusuf mengampuni mereka semua dan kemudian Yusuf menunjukkan karakter bekerja yang sangat baik walaupun tanpa dibayar. Jadi Yusuf ini sangat bertanggung jawab dengan semua pekerjaan yang dikasih. Ya, Yusuf mengerti apa arti kata tanggung jawab. Jadi dia tahu apa yang diharapkan dari majikannya buat dia. Dan dia komitmen untuk melakukan tanggung jawab dia sebaik mungkin walaupun tanpa dibayar. Wow, keren ya dia ya. Yusuf melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Oh my goodness, padahal hari itu sebenarnya kayak nggak ada harapan loh buat Yusuf. Bener nggak? Adik-adik lihat nggak? Kayak nggak ada harapan kan? Tapi dia mau berkomitmen, dia lakukan yang terbaik. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Kenapa dia melakukan itu? Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup dia. Nah ini Tante Shelly bukain ayatnya. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi Yusuf percaya banget Tuhan izinkan dia jadi budak ya, supaya Yusuf belajar yang namanya proses dari Tuhan. Yusuf belajar percaya sama Tuhan karena Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh dengan harapan buat Yusuf. Dan Yusuf melakukan tanggung jawabnya sebaik mungkin karena dia percaya sama Tuhan. Adik-adik tahu efeknya apa? Karena Yusuf kayak gitu ya, dia benar-benar excellent dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf. Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan karena dia begitu profesional ya, begitu excellent dalam pekerjaannya, dan tuannya bisa lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan membuat berhasil dengan apa yang dikerjain, maka Yusuf mendapat kasih karunia dari Tuan Potifar, sehingga kemudian Yusuf ini diangkat menjadi pelayan khusus buat Tuan Potifar. Jadi Tuan Potifar, dia tuh kayak tangan kanannya Tuan Potifar gitu ya. Terus Tuan Potifar percayakan kepada Yusuf rumahnya, hartanya, semua dipercayain sama Yusuf. Jadi ini sebenarnya bukan pekerjaan budak lagi adik-adik. Ya, bener-bener karena dia setia dalam perkara kecil ya, walaupun gak dibayar, dia dipercaya sama Tuan Potifar. Rumahnya, hartanya ya. Ini bukan pekerjaan budak lagi, ini sudah pekerjaan orang yang naik level adik-adik. Ya. Nah, kemudian hebatnya lagi, sejak Tuan Potifar percayain rumahnya sama Yusuf, Tuhan memberkati rumah Tuan Potifar itu karena Yusuf. Wow, luar biasa ya. Yusuf cuma pekerja di situ, tapi karena Yusuf dipercaya, Tuhan memberkati rumah Tuan Potifar dan seisinya. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik Tuan Potifar, baik di rumah maupun di ladang. Wow, bener-bener ya. Nah, Yusuf ini adik-adik, dia ternyata bukan cuma bagus dalam pekerjaan. Yusuf ini ternyata juga ganteng loh. Walah. Sampai adik-adik, suatu hari istri Potifar itu jatuh cinta sama Yusuf dan mau melakukan hal-hal yang tidak sopan sama Yusuf.
Tapi Yusuf ini punya takut akan Tuhan. Dia lari adik-adik. Dia nggak mau jatuh dalam dosa. Akibatnya Yusuf difitnah sama istri Potifar. Oh lala. Adik-adik kebayang ya. Oh my goodness. Udah jadi budak ya. Terus sudah kerja sebaik mungkin. Sudah ngampunin kakak-kakaknya. Tahu-tahu kayak gini efeknya apa? Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Oh my goodness. Kurang apa? Nasibnya jadi budak. Sampai sekarang masuk penjara pula. Padahal dia udah melakukan se-excellent mungkin kan adik-adik ya. Tapi Gatot. Waduh. Sedih nggak adik-adik? Sedih. Tapi Yusuf tidak mau berlarut-larut. Sesampai di penjara gimana? Dia nggak mau salahin kakak-kakaknya lagi. Dia nggak mau salahin tadi si istri Potifar. Apapun yang terjadi, Yusuf tetap percaya rancangan Tuhan atas Yusuf adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi gimana? Pas nyampe di penjara, Yusufnya lagi-lagi bekerja dengan excellent. Dia bekerja sebaik mungkin. Apa yang terjadi kemudian? Tahu gak adik-adik? Karena dia bekerja sebaik mungkin, ya, akhirnya kepala penjara percaya loh sama Yusuf. Sampai akhirnya dia mempercayakan semua tahanan di penjara sama Yusuf. Welah, namanya orang tahanan, tetapi dikasih pekerjaan kayak kepala penjara gitu. Kayak pengawas penjara. Walah. Keren ya. Naik level dia bener-bener deh. Sampai-sampai saking excellent-nya pekerjaan Yusuf itu, kepala penjara nggak perlu kerja. Gabut adik-adik, makan gaji buta. Gara-gara Yusuf yang kerjain semua dan semuanya beres. Dan Tuhan, Alkitab bilang, Tuhan membuat Yusuf berhasil loh dengan semua yang dikerjakannya. Wow. Adik-adik lihat ya, kalau orang yang percaya sama Tuhan dan dia mengerti apa artinya proses dari Tuhan dan dia melakukan tanggung jawabnya dengan se-excellent mungkin, adik-adik lihat ini yang terjadi pada Yusuf. Tuhan membuat apapun yang dikerjakannya berhasil. Alkitab yang tulis seperti itu adik-adik. Ya, firman Tuhan yang tulis seperti itu. Nah, karena Yusuf ini juga ya bukan cuma bekerja, tapi dia juga menjaga hatinya supaya nggak marah sama koko-kokonya, ya nggak benci, nggak dendam. Dia tetap menjaga hubungan dia dengan Tuhan. Sehingga adik-adik suatu hari Firaun itu nama raja Mesir ya. Firaun ini mimpi. Nah, kemudian gak ada loh yang bisa terjemahin mimpinya Firaun. Mau dipanggil dukun sampai kayak hebatnya kayak apapun, gak ada satu orang pun di Mesir yang bisa ngerti arti mimpi Firaun. Sampai Yusuf dipanggil. Dan karena Yusuf bergaul dengan Allah, Yusuf bisa menerjemahkan mimpi Firaun tersebut. Dan adik-adik tahu luar biasanya. Inilah luar biasa. Orang yang percaya sama Tuhan dan melakukan bagiannya, maka kasih karunia. Adik-adik tahu kasih karunia? Kasih karunia itu arti kemurahan Tuhan. Ya, artinya kebetulan pada waktu itu ada Yusuf terjemahin pada waktu yang tepat ya, pada tempat yang tepat, momen yang tepat, sehingga kemudian tiba-tiba Tuhan kasih ide sama Firaun, Suf, sini Suf, kan kamu bisa nih tahu mimpi saya, berarti kamu tahu solusinya kan? Ya udah sini. Mulai sekarang kamu jadi asistenku ya. Mulai sekarang kamu jadi perdana menteri di negeri ini. Nih, ku kasih cincinku, nih. Ya, ku kasih kepercayaan. Karena kamu mengerti arti mimpiku, kamu mengatakan bahwa harus dikumpul hasil supaya nanti kalau masa kesusahan datang, kita udah siap-siap nih. Aku kasih kamu kuasa ya, Suf. Mulai sekarang, kamu memegang kuasa atas Mesir, kamu menjadi perdana menteri, dan kamu punya andil untuk mengumpulkan semua hasil panen negeri ini. Adik-adik,
amazingly, Yusuf menjadi sangat berhasil. Sehingga akhirnya Firaun dan kerajaan Mesir waktu itu menjadi negara yang terkaya waktu masa kesusahan di dunia datang. Gara-gara siapa? Gara-gara Yusuf. Dan oleh karena itu juga akhirnya Yusuflah yang menyelamatkan keluarganya waktu kelaparan itu datang. Sehingga akhirnya keluarganya boleh bertemu dengan Yusuf. Yusuf ketemu lagi dengan papanya. Dan Yusuf memelihara seluruh keluarga besarnya. Dari situlah adik-adik datangnya bangsa Israel. Papanya Yusuf, Yakub itu adalah Israel. Anak-anak Yakub adalah anak-anak Israel. Itulah yang menjadi bangsa Israel yang besar adik-adik. Gara-gara ada Israel, akhirnya maka penebus kita, Tuhan Yesus, bisa datang dari bangsa Israel. Gara-gara satu orang yang memilih untuk belajar yang namanya bertanggung jawab. Memilih untuk melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Yang memilih untuk tidak cari-cari alasan. Yang memilih untuk melakukan dengan excellent. Dan Tuhan turun tangan atas hidupnya untuk diberkati dan menjadi berkat. Adik-adik, Tante Shelly percaya adik-adik kita belajar sama-sama dari cerita Yusuf hari ini. Ya, sekarang kalau Tante Shelly udah cerita mengenai Yusuf sama adik-adik dan sudah beberapa minggu ini kita belajar mengenai karakter bertanggung jawab ya. Coba Tante Shelly mau tanya sama adik-adik. Menurut adik-adik, apakah artinya bertanggung jawab? Tanggung jawab artinya kita melakukan tugas yang diberikan oleh orang lain seolah-olah itu benar-benar buat saya akan pikirkan dan lakukan dengan sebaik mungkin. Itu yang namanya tanggung jawab. Dan saya ulang ya, saya akan melakukan tugas yang diberikan oleh orang lain seolah-olah itu buat saya. Saya akan pikirkan dan saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, adik-adik, sekarang Tante Shelly mau nanya. Apakah kalian tahu apa yang Papa Mama harapkan untuk tanggung jawab kalian di rumah? Coba ini PR ya, buat kalian semua ya. Karena Tuhan mau kita jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja kan. Coba kalian belajar pikirin ya pertanyaan Tante Shelly ini. Kalian tahu nggak ya apa yang Papa Mama harapkan untuk tanggung jawab kalian di rumah? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kalian berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab kalian sebaik mungkin? Atau kadang kita suka cari-cari alasan? Ma, ini kan teachernya belum ajarin. Ini susah. Teman-teman aku juga nggak bisa kok. Mah, teman-teman aku udah jemput tuh. Ajak main di luar. Masa teman-teman nggak datang dibiarin? Boleh ya, Ma? Boleh ya, aku mau main ya. Adik-adik, apakah kalian berkomitmen menyelesaikan semua tanggung jawab? Atau kita cari-cari alasan? Teman-teman datang lah, belum diajarin lah, sudah belajar lah padahal belum lah. Ya, atau kita bilang, capek Ma, udah belajar. Pak, aku udah capek tadi seharian. Apa kita mencari-cari alasan? Atau kita sudah berkomitmen tiap hari dengan tanggung jawab yang Tuhan, yang orang tua kita berikan buat kita? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan Tasya berikutnya. Apakah adik-adik yang mendengar firman sore ini mau belajar dari firman Tuhan dan menjadi pelaku firman? Itu pertanyaan Tante Shelly ketiga hari ini. Tadi saya ulang ya. Pertanyaan pertama. Apakah kalian tahu apa yang Papa Mama harapkan untuk tanggung jawab kalian di rumah? Pertanyaan kedua. Apakah kalian berkomitmen
untuk melakukan tanggung jawab kalian sebaik mungkin? Atau kalian masih suka cari-cari alasan? Pertanyaan ketiga, apakah kalian mau belajar menjadi pelaku firman? Ya, belajar dari firman Tuhan, ya, menjadi pelaku firman. Itu 3 pertanyaan tentu sharing hari ini. Buat adik-adik bisa merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Buat kita semua, waktu kita menjadi pelaku firman, maka kita akan menjadi seperti Yusuf, di mana Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Semoga firman ini menjadi janji Tuhan, menjadi kenyataan juga buat hidup setiap adik-adik yang mendengar. Demikian firman Tuhan yang Tante Syari sampaikan sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, balik lagi dengan Kak Meva di sini. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Pastinya adik-adik baik-baik aja kan? Nah, adik-adik semua pasti sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh Tante Sherly tadi. Kalau adik-adik sudah mendengar, pastinya adik-adik sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari activity minggu ini. Apa aja pertanyaannya? Kita simak sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama orang tua Yusuf? Siapakah nama orang tua Yusuf? Pertanyaan yang kedua, apa yang Yusuf lakukan waktu di dalam penjara? Apa yang Yusuf lakukan waktu di penjara? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yusuf bisa menjadi asisten atau perdana menteri Firaun? Mengapa Yusuf bisa menjadi asisten atau perdana menteri Firaun? Nah, itu tadi adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah menjawab, jangan lupa ya, adik-adik wajib foto catatan adik-adik, lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Cerin. Kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat di deskripsi di bawah ini ya. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, ayat hafalan kita di minggu ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Langsung saja yuk kita mulai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik semuanya, setelah adik-adik menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, adik-adik bisa merekam dan langsung saja mengumpulkan di Google Classroom Little Disciples. Kakak tunggu hasil adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye! Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin.
Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ingin membaca beberapa pengumuman nih adik-adik. Tapi sebelum itu adik-adik, kakak ingin mengingatkan kembali adik-adik bisa ya untuk melakukan ACC secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Nah adik-adik, kita langsung aja ya ke pengumumannya. Yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik masih sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk aktivitinya, adik-adik kita akan mengumpulkan melalui Google Classroom ya. Nah, untuk adik-adik yang belum bergabung melalui Google Classroom, berikut akan ada ya cara-caranya bagaimana untuk bergabung melalui Google Classroom adik-adik. Halo adik-adik kita sapa semuanya, apa kabar? Oke adik-adik saya Pos. Nah adik-adik udah tahu semua kan ya kalau kita punya sistem baru nih untuk pengumpulan activity adik-adik semuanya, yaitu melalui Google Classroom. Nah adik-adik gimana sih caranya? Caranya itu gampang adik-adik. Jadi di sini ada link. Adik-adik tinggal pencet aja link yang udah adik-adik terima atau adik-adik sudah kirimkan dari kakak. Nah terus adik-adik tinggal pencet. Habis itu adik-adik tinggal pencet gabung. Terus bagaimana kok kalau misalnya nggak ada tombol gabungnya? Adik-adik juga bisa pencet tombol kode kelasnya dengan cara memasukkan ZGL4XWH. Nah itu kode kelas kita adik-adik. Gimana? Gampang kan adik-adik? Nah adik-adik, sekian dari Koko. Dan itu yang pengen Koko sampaikan buat adik-adik semuanya. See you next time dan God bless you adik-adik. Bye-bye. Nah, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. God bless you and happy Sunday.